فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Masih melanjutkan tentang fase dalam pendidikan anak atau kiat-kiat di dalam mendidik anak. Setelah kita lewati yang ke-18, yaitu untuk memisahkan anak-anak kita dari anak-anak yang buruk, karena nanti dikhawatirkan dan sudah pasti mereka akan meniru serta mengambil perangai orang-orang buruk tadi. Qalat Ummu Abdillah wafaqahallahu ta'ala At-tasi ashar la tatruki atfalaki kharijal baiti indal masa fa inna syayatina tantashiru hina idzin wa rubbama yahsulu dararun ala waladiki minhu. Yang ke-19, janganlah engkau membiarkan anak-anakmu di luar rumah ketika waktu sore hari, yaitu menjelang maghrib, mulai dari waktu gelap sampai isya. Ini anak-anak harus dimasukkan ke dalam rumah, karena sesungguhnya syaitan pada saat itu akan menyebar. Dan kadang warubbama, ada kalanya terjadi mara bahaya terhadap anakmu dari gangguan setan-setan tadi. Ini adalah hukum untuk memasukkan anak ke dalam rumah. Ini hukumnya wajib pada jam tersebut. Dan ini sesuai dengan kebutuhan. Bukan berarti kemudian selain jam itu anak itu dibiarkan los di luar rumah, itu juga enggak benar. Tapi perintah Rasulullah SAW agar mereka dimasukkan pada jam tersebut itu adalah sebagai kewajiban. Adapun sisanya maka dilihat keadaannya. Kalau memang di luar rumah itu aman, tidak di pinggir jalan, maka enggak apa-apa anak-anak dibiarkan main di situ aman, tidak ada sumur, tidak ada mara bahaya yang lain. Tapi kalau luar rumah itu adalah hal-hal yang membahayakan, seperti di rumah di pinggir jalan yang di situ dipakai untuk lalu lalang kaum muslimin, maka enggak boleh. Khawatirkan nanti akan memberikan bahaya kepada mereka atau mereka akan membahayakan anak-anak kita. Jadi harus tahu kondisi. Dan ini adalah anak-anak yang kecil. Larangan ini adalah untuk anak-anak yang kecil yang di bawah usia sholat. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Ishaq qala akhbarana Rawh qala akhbarani Ibnu Jurayj qala akhbarani Atha annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junhul laili, junhu bisa bidhammil jim wa kasriha, bisa jinhu, bisa junhu, yaitu datangnya malam.
Junhu adalah iqbal al-lail, iqbaluhu. Idza kana di sini tam, enggak perlu khabar. Idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum. Fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Fa idza dhahabat sa'atun minal laili fakhalluhum wa aghliqul abwaba. Wadhkuru ismallahi fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqa. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datang waktu malam atau kalian di sore hari menjelang waktu malam, fakuffu sibyanakum, maka masukkanlah anak-anak kalian, tahanlah mereka. Karena sesungguhnya setan-setan pada jam tersebut mereka akan menyebar. Kenapa dikhususkan pada waktu tersebut? Setan di selain waktu itu juga menyebar, tapi karena waktu itu adalah waktu gelap, sehingga syaitan akan lebih senang dan lebih mudah untuk mengganggu di waktu gelap. Karena waktu perpindahan dari siang ke gelap ke malam, sehingga ada gelap yang dimanfaatkan oleh syaitan. Fa idza dhahabat sa'atun minal lail, apabila sudah berlalu sesaat dari malam, fakhalluhum, maka biarkanlah mereka. Ini adalah perintah, fakhalluhum, perintah setelah larangan, yufidul ibahah. Al-amru ba'dan nahi yufidul ibahah, hanya sekedar menunjukkan boleh. Berbeda dengan perintah murni, perintah mujarrad yufidul wujub. Al-asal, hukum asalnya perintah itu adalah untuk wajib, kecuali perintah setelah larangan maka hukumnya boleh. Maknanya ini adalah izin. Kalau sudah berlalu waktu gelap tadi dan malam mulai menetap, maka enggak apa-apa, sudah balik jam normal lagi. Wa aghliqul abwab, dan tutuplah pintu ketika tidur, disuruh untuk menutup pintu. Wadhkuru ismallah, dan sebutlah nama Allah ketika masuk rumah. Wadhkuru ismallah ini adalah ketika masuk rumah. Karena dalam hadis yang lain dijelaskan kalau seorang itu masuk ke dalam rumahnya di waktu malam dan dia menggunakan zikir bismillah, maka setan akan mengatakan enggak ada tempat bermalam bagi kalian. Kalau kalian juga ketika mau makan mengucapkan bismillah, maka setan juga mengatakan enggak ada tempat bermalam dan juga enggak ada makan malam. Dan juga disuruh untuk menutup bejana-bejana dan untuk membalik wadah-wadah. Dalam hadis yang lain disebutkan ketika malam disuruh untuk mematikan lampu, karena lampu zaman dahulu pakai api, pakai lilin, pakai obor dan yang semisalnya. Maka ketika malam disuruh untuk memadamkan, karena dikhawatirkan akan membakar, karena tikus atau hewan-hewan yang lain kadang datang membawa api dan menyebarkannya. Maka disyariatkan untuk mematikan lampu, mematikan api di malam hari. Dan juga untuk menutup wadah minum, wadah makanan, hendaknya semuanya ditutup. Dan juga bejana-bejana yang menganga hendaknya dibalik. Fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan, karena sesungguhnya setan tidak bisa membuka pintu yang ditutup. Demikian juga enggak bisa membuka bejana yang dibalik, dan bejana yang ditutup setan enggak bisa. Maka ini adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seluk-beluk keluarga di malam hari. Anak-anak disuruh masukkan, kemudian pintu-pintu disuruh nutup di malam hari, dan suruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa akhrajahu Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dikatakan oleh para syurrah, kenapa yang disuruh masuk hanya para sibyan? Karena anak-anak kecil biasanya ada najasah, ada
najis yang masih menempel di badan-badan mereka, di pempes-pempes mereka, dan itu syaitan lebih senang. Syaitan lebih senang untuk mendekat kepada najasah tersebut. Maka dan juga karena anak-anak itu belum memiliki pertahanan berupa zikir, mereka belum bisa menjaga diri dari gangguan syaitan dengan zikir, maka disuruh orang dewasa untuk menjaga mereka. Demikian kata nukilan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar dari sebagian ulama. Jadi jangan kemudian dibiarkan malam hari, dibiarkan siang los, pagi los, malam dibiarkan enggak dicari. Ini termasuk su'ut tarbiyah. Jadi ada jam kapan mereka bermain, kapan mereka harus masuk rumah, kapan mereka harus tidur siang. Ini semua adalah termasuk tarbiyah. Qalat al-ishrun yudraku tiflu ahyanan liyurfiha. Dari kata-kata arfaha yurfihu. Ada juga rafaha yarfahu. Rafaha artinya santai. Kalau arfaha menyantaikan diri, menenangkan diri. Ar-rafaha itu adalah santai dan lagi asik, itu namanya ar-rafaha, lagi nyantai. Yudraku tiflu ahyanan liyurfiha ala nafsihi. Seorang anak dibiarkan, ada kalanya dibiarkan beberapa waktu untuk menyantaikan, merehatkan diri mereka dengan cara bermain, dengan cara santai dan berlari-lari. Ada kalanya dibiarkan seperti itu. Fa innahu idza muni'a minal la'bi daiman rubbama yabtulu dzakahu. Karena sesungguhnya anak itu kalau dicegah dari bermain, enggak boleh bermain sama sekali, ini ada kalanya kepintarannya, ketangkasannya dan juga kecerdikannya, kepandaiannya menjadi enggak terasah. Wa yahsulu lahu sa'amatun wa malalun, dan akan menghasilkan atau akan terjadi sa'amah, kebosanan dan kejenuhan. Maka butuh untuk diatur. Dia jangan dibiarkan bermain terus, juga jangan dipacu untuk belajar terus. Ada masa-masanya. Kalau dibiarkan bermain terus, ini juga nanti akan berpengaruh buruk. Kalau dibiarkan dipaksa untuk belajar terus, ini juga akan pengaruh kepada mental dan juga pengaruh pada banyak hal. Kalau anak itu dipaksa terus, digembleng terus, apalagi di usia-usia yang belum mampu, maka itu akan merusak. Maka yang paling tepat adalah dikasih bagiannya masing-masing. Waktunya main ya main, waktunya belajar ya belajar, waktunya diawasi ya diawasi. Itulah yang terbaik. Maka di sini dikatakan yutraku tiflu ahyanan. Ini pun mengikuti usia. Kalau usianya masih terlalu kecil, masih balita, belum waktunya belajar, ya memang hidup mereka itu main-main saja. Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan fase-fase anak. Fase anak itu mulai dari bayi, itu syahwatnya yang paling besar itu adalah kepada makanan. Kebutuhan bayi itu hanya kepada makanan. Kemudian setelah itu sekitar umur setahun atau lebih, setahun setengah, itu mulai ada hasrat kepada mainan. Jadi masih kecil, masih umur 5 bulan gak bisa main, kurang dari setahun gak bisa main, belum ada hasrat untuk bermain. Hasrat yang paling besar masih kepada makanan, asupan gizi. Setelah usia setahun baru sudah mulai kenal permainan. Masih lahib. Nah, itu di usia-usia itu, mulai usia setahun sampai balita, itu dibiarkan bermain karena belum waktunya untuk belajar. Dia sekedar diajari dengan hidup
kebiasaan hidup yang baik gitu saja, karena belum ada pelajaran, belum ada sekolahnya. Anak kecil itu kalau belum ada sekolahnya, ya sekolahnya itu ya kehidupan sehari-hari, itulah sekolahnya. Mulai dari usia 2 tahun dibiarkan untuk dilatih untuk menjalani kehidupan yang baik dan dicontohkan hidup yang baik dari kedua orang tuanya, itulah sekolahnya mereka. Karena pada usia tersebut belum ada pelajaran secara khusus. Itu ya ikhwah. Jadi masalah permainan ini juga harus dibatasi, harus diatur. Nah ini kembali kepada kepandaian dan juga kepiawaian orang tua di dalam membawa anak. Makanya anak itu adalah hasil bangunan dan juga hasil didikan dari orang tuanya. Qalat fa idza arada al-abawani rif'ata auladihima falyajtahida fi tarbiyati abnaihima tarbiyatan islamiyatan. Ini selesai poin-poin yang dari 1 sampai 20 ini sudah selesai. Jadi ada 20 poin yang di sini sebagai contoh saja. Ini cuma contoh saja. Dan bagi yang ingin mendalami dalam bab ini, ya harus mendalami, belajar sunnahnya Rasulullah SAW, bagaimana beliau di dalam mendidik anaknya kaum muslimin. Dan juga kembali kepada guru-guru kita, bagaimana mereka mendidik anak-anak kita. Karena tidak ada rinciannya secara khusus terbukukan dari syariat ini. Harus pandai-pandai kita itu mempelajari sunnahnya Nabi SAW. Maka ini sampai 20 poin ini sudah selesai. Maka ini masalah baru sekarang. Kembali lagi kepada pentingnya orang tua untuk berusaha mendidik anaknya dengan baik. Fa idza aradal abawani, apabila kedua orang tua menginginkan rif'ata auladihima, tingginya derajat anak-anak mereka berdua, falyajtahida fi tarbiyati abnaihima, hendaknya keduanya bersungguh-sungguh di dalam mendidik anak-anak mereka. Karena proses nggak akan mengkhianati hasil, bismillah. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kamu mendidik anakmu dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan kasih sayang, insya Allah akan menghasilkan anak yang baik, bismillah ta'ala. Juga diimbangi doa dan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sama, mendidik anak itu sama seperti mendidik diri kita, itu sama sudah. Diikutkan saja. Apa yang kita didikkan untuk diri kita, yaitulah yang kita didikkan untuk anak-anak kita. Falyajtahida fi tarbiyati abnaihima tarbiyatan islamiyah, dengan tarbiyah islamiyah, yaitu sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Jangan dididik dengan didikan barat, jangan dididik dengan didikan kufar, dibuat suka dan senang dengan orang-orang kufar. Dimulai sejak kecil diajari untuk mencintai orang-orang soleh, diajari untuk berpakaian dengan pakaiannya orang-orang soleh, diajari untuk bergaya dengan gayanya orang-orang soleh, dan ditanamkan ke dalam hati mereka kecintaan terhadap orang-orang yang baik. Wa ta'limihima falyajtahida fi tarbiyati abnaihima wa ta'limihima alkitab was sunnata ala fahmi salafis soleh. Dan juga bersungguh-sungguh untuk mengajari mereka ta'limihima ini masdar mudhaf kepada fa'il, dan juga bersungguh-sungguhnya mereka di dalam mengajarkan pengajaran mereka terhadap Alkitab dan As-Sunnah sesuai dengan fahmi salafus soleh. Bersungguh-sungguh supaya anaknya itu tumbuh sesuai dengan Quran dan Sunnah. Qalat wa min asbabi rif'ati darajatil abawain fil akhirah idza kana muslimaini da'watu waladihi as-solihi lahuma. Dan di antara sebab-sebab tingginya derajat kedua orang tua di akhirat apabila kedua orang tua tadi adalah muslim, di antara sebabnya adalah da'watu waladihima,
doa anak mereka berdua yang soleh untuk mereka berdua. Jadi anak soleh itu akan bisa mengangkat derajat kedua orang tua, dan orang tua yang soleh juga akan bisa mengangkat derajat anaknya sama-sama. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu itu adalah hati-hati yang saling terkait satu sama lain. Hatinya orang tua terkait dengan hati anaknya juga terkait dengan hati orang tuanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan untuk mengumpulkan mereka semua di surga. Orang tua juga kadang diangkat derajatnya dengan sebab anaknya. Kadang anak juga diangkat derajatnya dengan sebab orang tuanya. Nanti akan datang. Jadi di antara sebab tingginya derajat kedua orang tua di akhirat adalah dengan sebab doa dari anaknya yang soleh. Sama enggak ingin toh seperti ini, punya anak yang soleh. Ketika sampean sudah mati di dekap bumi, masih ada doa yang terus mengalir, masih ada doa yang senantiasa, bisik doa yang terus menemani di dalam sunyinya kubur. Bisikan anakmu masih terus menemanimu dan menyanding di sisimu sebagaimana ketika dia di dunia berada di sisimu, menemanimu, menemani hari-hari tuamu, sampai engkau di dalam kubur pun bisik anakmu juga masih menemanimu di dalam kubur. Kama thabata fi sahih Muslim min hadits Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lah. Dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang itu mati maka terputuslah amalannya. Menjadi sudah enggak ada lagi amal karena sudah terputus, sudah habis sudah masanya. Illa min salas, kecuali dari 3 arah. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang pernah ia berikan ketika dia masih hidup, yang terus mengalir dipakai untuk kebaikan, itu namanya sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Wa ilmin yuntafa'u bih, dan ilmu yang bisa dimanfaatkan, ilmu yang diambil manfaatnya. Dan ini yang paling besar. Dari ketiga jalan ini yang paling besar, yang paling menghasilkan banyak itu adalah ilmu. Karena ilmu adalah pondasi dari ketiga ini. Tiga ini baliknya semua kepada ilmu. Sedekah jariyah itu juga karena ilmu, anak yang soleh itu juga karena ilmu. Wa waladin sholihin yad'ulah, dan juga yang ketiga adalah seorang anak soleh yang mendoakan. Ini terus akan mengalir pahalanya. Maka bagi seorang yang ingin hidup selamanya, ini caranya. Kamu gak bisa hidup selamanya, kamu akan mati. Tapi barang siapa yang ingin amalannya masih terus berjalan, ya berusahalah untuk memperbanyak dan berusaha untuk memperkuat 3 jalan ini. Dikuatkan lagi sedekahnya, dikuatkan lagi mengajarkan ilmu kebaikan kepada manusia, dan juga diperbanyak anak-anak yang soleh. Insya Allah dengan 3 ini seorang menjadi tidak mati. Ia sudah mati dan dikubur, tapi ia masih hidup, amalannya masih terus berjalan, kebaikannya masih terus diraih, dan harum namanya masih terus semerbak dicium. Inilah panjang umur yang sesungguhnya. Kalau panjang umur hanya di dunia saja percuma kalau nggak dipakai untuk kebaikan. Maka sebenarnya umur itu bisa disambung. Umur itu bisa disambung. Bukan berarti disambung kamu bisa hidup nggak mati-mati, enggak. Tapi umur itu bisa disambung dalam artian kamu sudah mati tapi amalanmu masih terus berjalan. Itulah menyambung umur yang sesungguhnya. Jadi nasallallahu min fadlih, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita 3 perkara ini.
Kalaupun tidak bisa 3, minimal harus punya 1 lah ya ikhwan. Minimal harus punya 1. Kalau kamu nggak punya anak yang saleh, maka usahakan ilmu. Kalau nggak punya ilmu, maka paling nggak dari sedekah jariyah. Jangan sampai kehilangan 3-tiganya. Niscaya kamu akan menjadi orang yang mati, benar-benar mati. Nggak ada lagi kehidupan setelah kau dikubur. Qalat wa jaa min hadits Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, datang juga dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi shalihi fil jannati fa yaqulu ya Rabb anna li hadhihi fa yaqulu bi istighfari waladika laka." Bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga nanti. Sampai-sampai seorang hamba tadi mengatakan, "Ya Allah, dari mana saya bisa dapat ini? Anna lihadi, kok bisa saya mencapai derajat ini? Wong amalan saya dulu enggak sampai sini. Kok saya dapat segini banyak ya Allah?" Kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebab istighfar anakmu yang soleh. Jadi terus bertambah kebaikanmu dengan sebab istighfarnya anakmu. Maka ini ikhwat dalil bahwasannya anak yang soleh juga akan mengangkat derajat orang tuanya. Qalat wal hadits fi sahih al musnad bi raqam 1403. Qalat wa min thimaril waladis salihi birruhu bi abawayhi wa qiyamuhu bi qada'i huquqi abawayhi ba'da wafatihima. Dan diantara juga keuntungan buah dari memiliki anak yang soleh, ada banyak sekali kalau mau dihitung, tapi ini hanya menyebutkan sebagian saja. Di antara keuntungan yang bisa dipetik dari memiliki anak yang soleh adalah birruhu, dia akan berbakti kepada kedua orang tuanya, wa qiyamuhu, dan dia juga akan memenuhi, dan juga dia akan menegakkan, akan melaksanakan biqada'i huquqi abawaihi, dengan cara memenuhi atau membayarkan hak-hak, memberikan hak-hak kedua orang tuanya setelah keduanya meninggal. Kalau ada kewajiban, ada tanggungan, akan dipenuhi oleh anak yang soleh. Itu anak yang soleh. Kalau anak yang nggak soleh, jangankan sudah meninggal, masih hidup saja hak-haknya hak orang tua nggak ditunaikan, apalagi sudah mati. Maka di antara keuntungan anak soleh adalah dia akan berusaha berbakti kepada kedua orang tuanya meski keduanya telah tiada. Contohnya dilunasi hutangnya, diselesaikan tanggungannya, atau proyek-proyeknya yang belum selesai, misi-misinya belum tercapai, itu diselesaikan. Itulah anak yang soleh. Fahadha Jabir bin Abdullah, maka ini ada sahabi Jabir bin Abdullah, al-waladus salihu, seorang anak yang soleh. Hina tuwfiya abuhu sa'a fi qada'i daini abihi. Ketika ayahnya meninggal, maka Jabir bin Abdullah berusaha untuk menutup hutang ayahnya, untuk membayar dan memenuhi hutang ayahnya. Alladzi kana alaihi, yang menjadi tanggungannya, kana alaihi, menjadi tanggungan ayahnya, yaitu Abdullah. Qala al-Imam al-Bukhari al-Mujallad al-Khamis al-hadits bi raqam 2396. Haddatsana Ibrahim bin Mundzir qala haddatsana Anas an Hisham an Wahb bin Kaisan an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma annahu akhbarahu, Jabir bin Abdullah memberitakan kepada Wahb bin Kaisan, anna abahu tuwfiya wa taraka alaihi 30 wasqan, bahwasanya ayahnya Jabir bin Abdullah meninggal dan meninggalkan hutang, wa taraka alaihi, meninggalkan hutang, 30 wasqan, 30 wasak. Satu wasak itu 60 sok. Ditulis. Satu wasak itu adalah 60 sok.
1 sok 4 mud. Kalau 1 wasak 60 sok, berarti 60 dikali 30. Maka banyak sekali. Thalathina waskon. Ayahnya Jabir meninggal masih punya hutang yang sangat banyak sekali, berjumlah 30 wasak. 1 wasak 60 sok. Lirajulin minal Yahud, kepada seorang laki-laki dari kalangan orang Yahudi. Boleh bermuamalah dengan orang-orang non muslim dengan beberapa syarat. Tentunya bukan mereka yang memusuhi dan mengadakan permusuhan dengan kita. Kalau orang-orang yang mengadakan permusuhan dengan kita, jangankan kafir, muslim saja kalau dia mengadakan permusuhan kepada dakwah kepada kita, enggak boleh dimuamalahi. Maka ayahnya masih punya hutang 30 wasak kepada seorang Yahudi. Fastandarahu Jabirun fa'aba ayyundirahu. Jangan bacanya jangan ayyandurahu, nadara yanduru melihat, kalau andara yundiru menangguhkan. Fastandarahu Jabir, maka Jabir bin Abdullah meminta kepada orang Yahudi tadi untuk menunda, menangguhkan tempo hutangnya. Fa'aba ayyundirahu. Orang Yahudi tadi enggak mau menunda lagi. Fakallama Jabirun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Jabir bin Abdullah mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara kepada Rasulullah, liyashfa'alahu ilaihi, supaya Rasulullah memberikan syafaat bagi Jabir bin Abdullah kepada orang Yahudi tadi. Memberikan syafaat itu maknanya ya minta suaka, dibilang udah tangguhkan aja hutangnya. Nah, itu. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah diminta untuk memberikan syafaat kepada Jabir terhadap orang Yahudi tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Wa kallamal yahudiyya, dan Rasulullah mengajak bicara orang Yahudi tadi, liyakhudha thamara nakhlihi billadzi lahu, supaya orang Yahudi tadi mengambil buah dari kebun kurmanya Jabir sebagai ganti hutang ayahnya, billadzi lahu. Jadi dicicil dengan buahnya, diambil saja buah itu seberapa, karena kalau minta 30 wasak sekaligus enggak mampu. Kebunnya Jabir enggak cukup. Kalau dipakai untuk melunasi 30 wasak, kebunnya Jabir enggak cukup. Maka kata Rasulullah, ya ambil aja seadanya buahnya. Kalau misal sekali panen dapat 10 wasak, berarti kan dicicil 3 kali. Itu makna liyakhudha thamara nakhlihi, supaya orang Yahudi tadi mengambil buah kurmanya billadzi lahu, dihitung dengan untuk membayar hutangnya, billadzi lahu, yaitu kepada orang Yahudi tadi, supaya dia mengambil sebagai ganti dari miliknya. Lahu itu miliknya, hutang milik. Kalau alaihi itu bagi yang berhutang, kalau lahu itu bagi yang menghutangkan. Jadi jangan salah ya, lahu itu yang menghutangkan, kalau alaihi itu yang berhutang, yang hutang, yang minjam. Fa'aba, maka Yahudi tadi tetap enggak mau lah kalau ditunda. Tetap pokoknya saya minta 30 wasak. Fadakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhla famasya fiha. Maka bagaimana caranya, sedangkan kebunnya enggak mungkin mampu untuk menghasilkan 30 wasak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kebunnya Jabir, famasya fiha, Rasulullah berjalan di dalam kebun tersebut. Tsumma qala li Jabir, kemudian Rasulullah berkata setelah berjalan muter-muter di kebun situ, Rasulullah bilang kepada Jabir, launa al-yashfik, tsumma qala li Jabirin juddalahu, bacanya juddalahu, suruh manen. Jad dan nakhla artinya memotongi, ya dipotongi buahnya itu, diegrek kalau bahasa, didodos kalau bahasa sawit.
Tsumma qala li Jabirin judda lahu fa'ufi lahu alladhi lahu. Panenlah kurmamu, setelah itu fa'ufi, bayarlah bagi dia apa yang menjadi haknya. Judda lahu, panenlah untuk orang Yahudi itu, fa'ufi lahu, maka kemudian bayarlah kepada dia alladzi lahu, yang menjadi haknya, bayar utangmu semuanya. Fajaddahu ba'dama raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jabir pun memanen buah kurma tersebut setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang. Fa'ufahu 30 wasqan. Maka hasil panen tadi penuh, memenuhi, akhirnya Jabir pun memenuhi hutangnya sebanyak 30 wasak. Dan itu pun masih lebih, wa fadulat lahu sab'ata asyara wasaqan, dan menjadi tersisa 17 wasak lagi. Padahal sebelum Rasulullah SAW berjalan di situ sudah nggak mungkin cukup. Nah, setelah Rasulullah SAW berjalan dan berdoa di dalam kebun tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan barokah sehingga 30 itu masih lebih 17 wasak, menjadi 47 wasak. Akhirnya Jabir pun membayar hutangnya sebanyak 30 wasak dan masih kelebihan sebanyak 17 wasak. Faja'a Jabirun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu billadzi kana. Maka datang Jabir bin Abdullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitakan apa yang terjadi. Fawajadahu yusallil asra. Maka Jabir mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat asar. Falamma insarafa, tatkala Rasulullah sudah selesai dari salat, akhbarahu bil fadl. Jabir memberitakan tentang lebihannya tadi. Inilah bentuk amanahnya Jabir. Enggak terus langsung disembunyikan, tapi lebih pun dibilang lebih. Rasulullah, ini gimana lebih malah? Faqala akhbir dzalika ibn al-Khattab. Kata Rasulullah SAW, coba kamu ceritakan ini, kejadian ini kepada Umar bin Khattab. Fadhahaba Jabirun ila Umar fa akhbarahu. Maka Jabir pergi kepada Umar bin Khattab dan memberitakan tentang kejadian ini. Faqala lahu Umar, laqad alimtu hina masya fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yubarakanna fiha. Maka Umar langsung senyum, bilang, sungguh aku ngerti, aku gak usah kandhani. Sungguh aku telah tahu ketika Rasulullah SAW berjalan di situ sudah pasti itu akan diberikan barokah dengan sebab doa beliau. Umar sudah tahu karena sudah kebiasa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kasus seperti ini gak hanya sekali, 2 kali. Ketika mengundang makan dengan makanan yang gak cukup, juga diberikan barokah sampai lebih-lebih. Barokahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Syahidnya adalah seorang Jabir bin Abdullah berusaha bersusah payah untuk membayar hutang ayahnya. Dan ini kadang tidak semua orang. Kalau di tempat kita ya rata-rata masih, kalau ayahnya punya hutang ya masih dibayar. Itu kalau hutangnya sedikit. Kalau hutangnya banyak, ketika masih hidup aja dihutangkan kok. Itu ya kawan. Maka ini termasuk buah keuntungan memiliki anak yang soleh. Hutangmu akan dibayarkan. Qalat wa idza kana al-abawani sholihaini wa auladuhuma sholihina. Itu salah, itu di situ yang pakai wawu itu salah. Yang benar pakai ya. Dan apabila kedua orang tua itu adalah soleh, wa auladuhuma sholihin, dan anak-anaknya juga mereka adalah anak-anak yang soleh, walam tablugh darajatuhum darajati abawaihima, yang fa'il itu darajatuhum, yang maf'ul bih darajat kedua orang tua. Dan derajat anak-anak mereka tidak mencapai derajat bapak-bapak mereka. Fallahu yarfa'u darajatil aulad ila martabati abaihim. Ini lawan dari yang sebelumnya. Kalau anaknya soleh, derajat bapaknya bisa naik dengan sebab anaknya yang soleh. Ini kebalikannya. Kalau
ayahnya itu tingkatannya tinggi dan anaknya itu gak seberapa tinggi, kadang tingkatan derajatnya anak itu menjadi naik disebabkan derajat orang tuanya. Walam tablugh darajatuhum darajati abawaihima, sedangkan derajat anak-anak tadi enggak mencapai derajat orang tuanya. Fallahu yarfa'u darajatil aulad, maka Allah akan mengangkat derajatnya anak-anak, para anak-anak tadi ila martabati abaihim, sampai kepada derajat ayah-ayah mereka, supaya berkumpul jadi satu. Tafaddulan minhu subhanahu wa takarruman, sebagai bentuk fadilah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga karam, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan. Aslinya ayahnya itu di kelas VVIP, anaknya itu cuma di kelas ekonomi. Gara-gara ayahnya adalah orang soleh, maka Allah pun jadikan anaknya itu masuk kelas ayahnya. Syaratnya dua-duanya harus bagus. Kalau anaknya jahat, anaknya jelek, nggak masuk surga ya nggak bisa. Maka ini jangan ditanya, loh katanya masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan amal perbuatannya. Yang nasabnya nggak bisa bantu, waman batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu, katanya nasab itu nggak bisa bantu. Itu kalau perbedaannya dari baik dan buruk. Anaknya menjadi penghuni neraka, ya nggak bisa. Ayahnya masuk surga, ya nggak bisa anaknya diangkat. Kalau memang nggak layak. Atau ayahnya masuk neraka, anaknya masuk surga, nggak bisa. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan amalannya. Tapi kalau dua-duanya itu orang yang baik, cuma beda kelas, nah ini kadang Allah Subhanahu wa taala, ini Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan mereka semua bersama di dalam surga. Qala ta'ala, ayatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, ini syaratnya. Dan orang-orang yang beriman dan mereka diikuti oleh anak-anak mereka, anak keturunan mereka dengan keimanan juga. Syaratnya harus satu, masih punya iman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan ikutkan kepada mereka anak keturunan mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi amalan mereka. Jadi bukan berarti kemudian karena tiketnya anak itu ditaruh di bapak, kemudian amalannya bapak jadi turun gara-gara dipotong tiketnya anak. Enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak akan kami potong. Yang bapak itu layak awalnya di kelas 1, ya tetap di kelas 1. Enggak kemudian dipotong. Wa ma alatnahum wa ma alatna, kami tidak memangkas, tidak kami potong dari amalan mereka sedikit pun. Kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang akan tertahan dengan amalannya. Ucapan kullu mri'in bima kasaba rahin, kata Imam As-Sa'di, adalah untuk penjelasan supaya kasus ini tidak dikira bisa mencakup anaknya di neraka juga. Enggak bisa, yang di neraka enggak bisa. Kalau di surga anak dan ayah bisa disatukan, tapi kalau di dalam neraka enggak bisa. Yang di tempat yang bagian paling bawah ya enggak bisa minta naik gara-gara anaknya di atas, nggak bisa. Kalau di neraka lain keadaannya, wis pokoknya dewe-dewe, nafsi-nafsi, gak ana bapak, gak ana anak. Itulah ikhwan perbedaan yang amat jauh keadaan di surga dan keadaan di neraka. Bukan hanya kenikmatan dan siksaan saja, tapi juga kondisi siksaan pun wis ditanggung dewe-dewe, wis jelas gak ana, nggak ada apa, nggak ada syafaat sama sekali. Maksudnya syafaat itu maksudnya anak dengan ayah kemudian bisa, tidak bisa. Di neraka sudah tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Waliyadzubillah. Itu ucapan kullu mri'in bima kasaba rahin, ini untuk menepis tuduhan, menepis dugaan neraka juga bisa seperti itu. Enggak bisa, kalau neraka enggak bisa. Itu khusus di surga. Qalat wal waladu qad yakunu ni'matan ala abawaihi, dan seorang anak itu kadang menjadi nikmat bagi kedua orang tuanya. Ada kalanya juga anak itu menjadi bala. Makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah, harta dan anak itu adalah ujian. Ada yang ujian, ada yang menjadi nikmat, ada yang menjadi malapetaka. Yuti'uhuma wa yabirruhuma, bertaat kepada keduanya dan juga bisa berbakti kepada keduanya. Ini nikmat sekali kalau punya anak soleh, punya anak yang nurut, itu nikmat sekali. Wa hadza huwa alladhi yatlubu as-salihuna rabbahum an yarzuqahum iyyah, dan inilah yang diminta oleh orang-orang soleh
kepada Rabbnya mereka supaya diberikan rezeki dan karunia anak-anak yang soleh. Tapi ya gitu ikhwah, punya anak soleh itu enak, tapi ya gitu prosesnya berat. Prosesnya berat. Kalau kita lihat enaknya sih enak sekali, tapi kalau lihat deritanya, bagaimana susah payahnya mendidik anak, itu ya berat. Ya memang setiap segala sesuatu pada akhirnya akan sesuai dengan resikonya memang. Pada akhirnya segala sesuatu itu akan sesuai dengan resikonya. Kalau mau hasil yang enak juga harus mau berlelah dan bersusah payah. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, kaidah paten rohah, kenyamanan gak akan bisa dihasilkan dengan kenyamanan yang semisalnya. Itu kaidah dari Imam Ibnu Qayyim, ar-rohatu la tudraku bir-rohah. Kenyamanan gak mungkin bisa dihasilkan dengan kenyamanan. Kenyamanan itu hanya akan bisa dibeli, hanya akan bisa digapai dengan kesusahan. Kalau kenyamanan bisa dicari dengan kenyamanan, semua orang milih kenyamanan. Gak ada yang jual beli kalau gitu. Maka kalau mau nyaman memiliki anak yang soleh, ya harus mau membayar mahal pendidikannya yang begitu amat susah payah. Tapi paling utamanya adalah seorang tua itu memohon pertolongan kepada Allah. Itulah ya ikhwan. Oh, ternyata masih ada 21, ternyata masih ada poin. Saya kira sudah selesai. Tapi ini insyaallah akan kita ambil di pertemuan yang akan datang, mulai dari wal waladu qad yakun nikmatan ala abuhi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.